Baiklah, saya akan melaporkan kejadian malam ini. History of Journalism in the World, sejarah jurnalisme di dunia. Mari kita saksikan sama-sama. Zaman kuno, sebelum munculnya media cetak modern, pada zaman kuno, jurnalisme lebih bersifat lisan dan disampaikan melalui cerita, legenda, atau pidato. Misalnya di Yunani kuno terdapat para rapsode yang menceritakan epik-epik kuno seperti Iliad dan Odyssey secara lisan. Zaman Kekaisaran Romawi. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Kaisar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, Akta Diurna yakni papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Peradaban Mesir. Ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papyrus pada tahun 911 Masehi, peradaban Cina muncul. Surat kabar cetak pertama dengan nama Qing Pao atau Qing Pao, artinya kabar dari istana, tahun 1351 Masehi, Kaisar Kuang Shou. Nah, lanjut ke zaman modern dan digital. History of Journalism di era Revolusi Amerika dan Perancis. Selama Revolusi Amerika dan Perancis pada akhir abad ke-18 ditemukan surat kabar seperti The Pennsylvania Packer dan El Ami du People memiliki peran penting dalam mempengaruhi pendapat publik dan peristiwa sejarah pada saat itu. Nah, pada abad ke-20 melihat perkembangan media massa yang pesat termasuk radio, televisi, dan internet. Hal ini mengubah cara berita disampaikan dan diakses oleh masyarakat. Lalu pada abad ke-21, karena adanya transformasi besar dalam jurnalisme dengan munculnya media sosial dan platform berita secara online. Lanjut ke History of Journalism di Indonesia, artinya sejarah jurnalisme di Indonesia. Nah, pada masa kolonial Hindia Belanda, jurnalisme di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Terbitnya surat kabar pertama yaitu namanya Batavia's Novels pada tahun 1744, menandai awal sejarah jurnalisme di Indonesia. Namun pada periode ini jurnalisme cenderung dikendalikan oleh kolonial Belanda dan digunakan untuk memajukan kepentingan penjajah sendiri. Lanjut ke setelah era pasca kemerdekaan. Setelah era pasca kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perkembangan media yang pesat. Banyak surat kabar dan majalah muncul dan kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa media memiliki afiliasi politik, mencerminkan keragaman pandangan politik di Indonesia. Lanjut ke masa Orde Baru. Selama masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers sendiri menjadi terbatas
karena Presiden Soeharto pada saat itu mengendalikan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Karena masalah regulasi yang berubah lebih menekankan kekuasaan penuh terhadap pemerintahan, maka kebebasan pers dan media berada di bawah aturan Orde Baru. Nah, setelah era reformasi setelah era Orde Baru muncullah era reformasi dan era digital. Reformasi membuka kebebasan tahun 1998 lebih besar di Indonesia. Reformasi pintu bagi pers yang digital, internet contohnya, media sosial yang sekarang telah mengubah landscape media dan lebih memberatkan kepada suara kepada berbagai pihak media daring, dan ada situs berita independen. Setelah itu diatur oleh regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Nah, apa aja sih ada Undang-Undang Pers di Indonesia? Ya, berikut adalah beberapa regulasi pers di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran. Lanjut, ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI. Lanjut juga ada Undang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TPRI. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Selamat malam dan sampai jumpa.